Ya, di antara dalilnya innallaha ya'murukum di dalam Al-Qur'an bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian dengan berbuat adil dan ihsan, perbuatan baik. Bukan sunnah di sini Allah memerintahkan. Al-Qur'an boleh. Semua perbuatan yang dianggap baik menurut syariat, tu'jaru bihi madum muslim. Ini tidak berpahala selama itu muslim. Jangan lagi kita melakukan sesuatu yang sifatnya ibadah mahdhah, ibadah murni kayak tahlil, maulid itu kan mahdhah ibadah. Sesuatu yang sifatnya muasyarah aja, pergaulan aja, kita berbuat santun sama tetangga kita yang orang kafir aja, dapat pahala enggak dari Allah? Dapat pahala. Ini bukan ibadah, ini muasyarah. Tapi ihsan, kebaikan menurut Allah, kebaikan menurut syariat. Kebuka ya, maksud Anda jangan kecil hati. Karena acara-acara kayak begini nih, baca maulid, banyak banget yang nyerang. Tambah kemarin, setannya tambah angas kalau kata orang Jawa nih. Tambah angas, tambah nyerang. Jadi jangan kecil hati, kita bukan nggak punya dasar. Kita semua ada dasarnya. Ya. Dan kalau kita mau tuntun tentang hal tadi, ada dalilnya Imam Dimyati di dalam kitab tersebut aja masuk akal banget. Ini yang hak begitu. Apa bedanya ngarang kitab sama maulid di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy waktu Rasulullah belum Isra Mi'raj itu pada puncak tekanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak tekanan, ditekan. Kenapa puncak tekanan? Karena ya, Abu Thalib baru meninggal. Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu an baru wafat. Perlu kita tahu, ulama berbeda pendapat tentang wafatnya Sayyidina Abu Thalib. Tapi madhab ahlul haqiqah, madhabnya para awliya, di antaranya Syekh Abdurrahman Dibai yang ngarang Maulid Dibai ini mengatakan Sayyidina Abu Thalib wafat dalam keadaan masuk agama Islam. Dalam keadaan yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah SAW. Memang di dalam kitab Al-Wafat, ketika Rasulullah SAW didatengin ya sama putranya Sayyidina Abu Thalib, kalau Abu kana fin nazar, Sayyidina Abu Thalib mau meninggal, Rasulullah datang. Liyulaqqinahu, mau ditalqin sama Rasulullah SAW. Ketika tahu Rasulullah mau datang, orang kafir pada dikerubutin sama orang kafir. Kata mereka mau nyelamatin biar kagak masuk Islam. Kata mereka, kalau nggak masuk Islam itu selamat. Salah menilai apa kagak? Dia bebas penilai, tapi kalau salah nilai masuk neraka. Betul apa kagak? Penilaian kita kepada Tuhan, sangka kita sama orang, sangka kita sama satu agama, sama satu akidah, sama satu aliran, sama satu tariqah, bisa menuntun kita kepada laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kayak orang kafir Quraisy ini. Datang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW yang artinya, ya ammu, wahai paman, engkau orang paling banyak berjasa kepada saya. Tolong izinkan saya balas budi, katanya Sayyidina Rasulullah SAW. Apa yang mau ente lakukan? Saya mau menawarkan kepada ente mengikuti kalimat yang saya ucapkan. Apa kalimatnya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipelototin Pak sama Abu Jahal. Dipelototin sama imam-imam orang Quraisy, pimpinan orang kafir, dijagain sama mereka. Gagal. Udah siap mau ngomel nih kalau masuk Islam, awas, begitu. Rasulullah masih di dalam zahirnya belum punya kekuatan, masih di Mekah. Masih sedikit mengikut Rasul 13 tahun jauh, cuman sekitar 200 orang di Mekah. Di Madinah 10 tahun jutaan orang. Negara Habasyah, negara banyak banget negara Yaman, banyak banget negara ketika Rasul di Madinah sudah diislamkan sama Allah Subhanahu wa taala karena sudah ada salat. Sinyalnya udah kuat. Akhirnya apa kata Abu Thalib? Kata Ibn Akhi, wahai putra daripada kakakku, kata sini. Kalau ane masuk Islam sekarang dalam keadaan ane udah mau meninggal begini, ya, ane takut nanti inti malah dihujat. Nanti malah dihujat sama orang-orang kafir Quraisy, dianggap memanfaatkan kelemahan saya, memanfaatkan keadaan. Kalau ane nggak berpikir inti takut dihujat sama orang kafir Quraisy, ane udah ikutin inti. Ini kira-kira Islam apa bukan begini?
Islam kan? Cuma gara-gara masih dipelototin sama orang-orang. Akhirnya setelah Rasulullah SAW pulang, bubar orang kafir Quraisy, wasiat Abu Talib kepada putranya di dalam kitab Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa Ibnu Al-Jauzi, qala ya auladihi anak-anakku, lan tazalu fi khairin ma sami'tum min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, inti akan selalu berada dalam kebaikan selama inti dengerin nasihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ittaba'tum amrahu, inti bakalan selalu selamat kalau inti ikut sama Nabi Muhammad SAW. Sekarang Pak, ada nggak orang kafir ngasih wasiat ke anaknya begini, ikutin Nabi Muhammad SAW? Ada nggak orang kafir yang begitu? Ada apa kagak? Kira-kira Islam apa bukan hajinya ini? Islam. Ala fattabi'uhu wa a'inuhu tursyadu. Kata Abu Talib, ini wasiatnya kepada anak-anaknya. Hei, ketahuilah, peringatan, ketahuilah, ikutin yang namanya Nabi Muhammad SAW. Lindungin dia, ente bakalan dapat petunjuk terus kepada surga. Lindungi Nabi Muhammad, dapat petunjuk ente ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mazhab ahlul haqaiq, para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, membenarkan riwayat Sayyidina Aqil bin Abi Thalib. Jadi enggak lama setelah Rasul pulang, wafat Sayyidina Abu Thalib yang menyaksikan Aqil. Sayyidina Aqil ini adiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu itu juga Sayyidina Aqil belum masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Ketika Sayyidina Aqil menyaksikan abahnya wafat radhiyallahu an, beliau berangkat ke Rasulullah SAW. Akhbarahu, ngabarin ke Rasulullah. Ya Rasulullah SAW, abah anak udah wafat. Rasul nanya, siapa yang menyaksikan wafatnya? Galah anak, kata Sayyidina Aqil, saya. Gimana akhir hayatnya? Qala mithla ma takun. Kata Sayyidina Aqil, beliau mengucapkan apa yang kau ucapkan tadi. Beliau mengucapkan, dia enggak bilang la ilaha illallah karena dia belum Islam. Sayyidina Aqil belum Islam. Jadi dia mengucapkan apa yang kau ucapkan tadi, yaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Wa hadza yudrikul uqul, dan ini lebih masuk akal. Karena ikhwafillah, ada kejadian nyata di Ciawi. Ada orang namanya Pak Acep, masih ada sekarang, usianya 70 tahun lebih. Saya sampai datang ke rumahnya, saya mau tanya cerita ini benar apa kagak. Karena orangnya masih hidup, Anda dengar, Anda datengin. Berapa tahun yang lalu Anda datengin. Pak Acep ini pengamal salawat. Jagoan dulunya. Dia punya majelis pengajian wirid, itu pengikutnya preman-preman, rambutnya gondrong-gondrong. Anda ikut ketemu di situ, Anda bilang, Anda untung ketemu ente di pengajian. Kalau di jalanan takut, Anda bilang. Karena dia preman, tobat, akhirnya gampang ngobatin orang-orang yang preman juga. Karena tahu seninya di mana begitu. Akhirnya, Anda dengar cerita. Kalau dulu itu bapaknya Pak Acep ini, abahnya Pak Acep ini meninggal. Abahnya juga sama, orang yang galak begitu, jawara. Nah, meninggalnya menurut Pak Acep belum husnul khatimah. Akhirnya ketika dia ditelepon atau dikabarin abahnya meninggal, dia bilang jangan dikuburin dulu, anak pulang. Mungkin dia lagi di Jakarta begitu, dia pulang. Ketika dia pulang, melihat jenazah abahnya, dia masih belum puas, abahnya belum husnul khatimah. Dibacain salawat di ubun-ubunnya, salawat Fatih. Ditiup. Minta sama Allah biar abahnya dihidupin lagi dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Niatnya baca salawat tuh begitu. Ini bukan wali, preman taubat ini. Masih proses taubat ini preman. Dibacain salawat di kepalanya. Kemudian dibaca salawat, ditiup di mata. Semua nih hawasi, panca inderanya. Matanya kanan, kiri, telinganya, hidungnya, mulutnya, lek-lekannya, dadanya. Pas dia baca salawat Fatih di surahnya, di maaf di perutnya, ditiupin, bergerak, hidup lagi abahnya. Seorang umat yang hidupnya jauh dari Rasulullah SAW, merasa abahnya belum husnul khatimah, minta syafaat sama Rasulullah SAW biar abahnya husnul khatimah, dikasih sama Allah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang berharap Sayyidina Abu Talib untuk dimasukkan kepada agamanya Allah biar husnul khatimah?
Masuk akal nggak kalau Sayyidina Abu Thalib Husnul Khatimah? Oleh karenanya para ulama kayak Syekh Ad-Dibai sangat mengecam kalau orang mengatakan Sayyidina Abu Thalib mati kafir, inti jangan sebut ada. Begitu pesan ulama-ulama dulu tuh, jangan kurang ajar inti. Kalau belum tahu benar-benar, kalau ada khilaf A atau B, ambil yang paling aman. Ada khilaf antara Sayyidina Abu Thalib mati kafir sama mati muslim. Lebih aman kita ngambil petunjuk yang mati muslim lebih kafir untuk adab kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengatakan, oh Sayyidina Abu Thalib mati kafir, kira-kira Rasulullah sakit atau enggak? Kalau kenyataannya meninggal di dalam keadaan Islam. Dan ini madhab ahlul haqaiq. Ahlul haqaiq itu para awliya Allah Subhanahu, para awliya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika wafat Sayyidina Abu Thalib, sedikit meluruskan kesalahpahaman. Antum jangan gampang menilai Sayyidina Abu Thalib mati kafir begitu. Enggak usah berpersepsi begitu, enggak sesuudon. Enggak sesuudon. Ya, jangan mengecilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluasan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat Sayyidina Abu Thalib, Abu Lahab sebetulnya di dalam kitab Al-Wafat dapat hidayah dari Allah. Karena Abu Lahab juga pamannya. Waktu itu paman yang punya power Abu Lahab. Ketika Rasulullah dayak, merasa sempit dunianya udah di Mekah, sebelum ke Taif, Abu Lahab datang ke Rasulullah SAW. Yang tadinya Abu Lahab sama istrinya si Ummu Jamil tuh kerjaannya pengen nyakitin terus Nabi Muhammad SAW. Kesian Abu Lahab, kesian ya Allah. Sekarang ponakan anak sendirian, kagak ada yang ngejagain. Istrinya Sayyidah Khadijah alaihissalam wafat. Habis itu Sayyidina Abu Thalib wafat. Datang dia. Apa kata Abu Lahab pada Ibn Akhi? Idza kunta taf'al syai'an faf'al. Kalau inti mau ngerjakan sesuatu, kerjakan. Kalau ada orang mau nyakitin inti, kasih tahu saya, kata Abu Lahab. Ana jagain inti. Ana jagain inti. Ada lagi itu pelindung dari Allah Subhanahu wa taala, kiriman Allah, dapat hidayah. Dapat hidayah. Berubah penilaiannya kepada Nabi Muhammad SAW. Untung apa rugi dia? Setan dikirimin lagi sama iblis sebanyak-banyaknya. Jangan sampai Abu Lahab dapat hidayah. Memang hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini nuntun aja kepada kita. Kalau kita hidup ini bebas menilai, tapi hati-hati menilai orang ahli ibadah. Hati-hati menilai orang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dihasut sama Abu Jahal. Abu Jahal biangkel. Tahu dilindungi ini Rasulullah SAW sama Abu Lahab, Abu Jahal datang. Siapa Abu Lahab? Kata Abu Jahal, jadi udah berubah sekarang. Udah ikut agama ini enggak? Aneh enggak ikut agama ponakan aneh. Tapi dia ponakan aneh. Biar bagaimanapun ada darah aneh di dia. Sedarah aneh sama dia. Sekarang enggak ada Abu Thalib, enggak ada yang ngejagain. Bukankah patut untuk saya melindungi ponakan saya? Oh iya. Kata Abu Jahal, coba dong inti tanya ponakan inti, aina kana Abdul Muttalib al-an? Abdul Muttalib sekarang ada di mana? Abdul Muttalib siapa? Abahnya Abu Lahab. Abahnya Abu Lahab juga kan? Abu Lahab ini saudaranya Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abu Thalib. Coba tanya, bapak inti ada di mana? Begitu. Di surga atau di neraka? Nih setan tuh begitu, kadang-kadang akal kita dibikin bingung sama dia. Jadi kalau mau musyawarah itu kita nanyanya anak ahli zikir perintah Allah, sama orang ahli zikir, jangan di pos ronda. Musyawarah tentang agama jangan di pos ronda. Yang ada pulang bingung ini, oh benar juga begitu. Lahab udah mau dapat hidayah, kagak jadi, kenapa? Musyawarah didatengin namanya Abu Lahab. Akhirnya nanya Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Itu ya Ibn Akhi. Aina kana Abdul Muttalib al-an? Anda mau tanya amin. Aba aneh, Abdul Muttalib sekarang ada di mana? Ada di mana? Kata Abu Lahab. Kata Rasulullah SAW, wa ma'a qaumi. Dia sama kaumnya. Ini Abu Jahal sengaja memang mau provokator, mau ngadu domba lagi. Mungkin ini orang yang tukang ngadu domba tuh, bahkan di malam nisfu Sya'ban besok, an-namam itu mahjub anil maghfirah. Disebutkan di dalam hadis di Kanzun Najwa wa Surur fi lailatin nisfi min Sya'ban, innallaha la yaghfir li jami'i dhunubil muslimin fi tilka al-lailah.
Allah kasih ampunan buat dosa semua orang muslim di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban semua orang muslim dapat ampunan Allah. Bukan mukmin, muslim, Islam. Illa kecuali di antara pengecualiannya adalah al-musyahid, orang yang masih bermusuh-musuhan. Man mata ghadbana Allahu yughdibu. Man mata ghadban Allahu yughdibu. Siapa orang malam hari mau tidur, sebelum tidur dia benci sama saudaranya, Allah benci sama dia semalam hari itu. Selama dia tidur, Allah benci sama dia, Allah murka sama dia. Jadi kalau aulia tuh kalau mau tidur pertama minta maaf sama Allah. Kemudian ingat-ingat punya dosa kagak sama orang ada yang punya salah kagak dimaafin. Begitu. Berbuat baik mau tidurnya aja angan-angan dia khawatir, dia itu angan-angan baik. Karena khawatir itu sangat berbahaya dan setan banyak memplesetkan orang dalam hal khawatir. Kerentek hati. Ada di Bani Israel. Kelamaan nggak ada bicara? Udah pada bosan kali ya? Terus ya? Insya Allah mungkin jam 9, nggak apa-apa? Kurang lebih. Kita nggak tahu takdir Allah di mana. Jam 10 ntar aku menusin hari ini. Ya, sebetulnya bisa aja baca kitab, cuman kan cemberutin antum ntar kagak enak kalau sampai jam 10 apa ini kagak dicemberutin aja. Kan iman kita masih pas-pasan, Pak. Di zaman Bani Israel kana rajulun qasada ba'd ikhwani. Ada seorang rajul keluar rumah pengen berkunjung kepada salah satu saudaranya di agama. Kawannya begitu, jauh di luar kota. Wa masya birijlihi. Dia pergi jalan kaki. Lillahi wa fillah. Dia pengen berkunjung kepada saudaranya tersebut karena Allah dan di jalan Allah. Tujuannya karena Allah. Jadi kalau orang ada musafir, perjalanannya karena Allah, perjalanannya karena Allah, jangan gampang-gampang kita hujan. Belum tentu, bukan tidak mungkin dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu. Kita ngurusin diri kita sendiri aja. Nah ini terus ada nih dia jalan. Ketika di tengah jalan dia pengen berkunjung karena Allah. Aneh kangen nama saudara aneh pengen ke sono. Jalan dia padahal jauh. Di tengah jalan belum jauh dia jalan malah ada malaikat ya'ti bi suratil adam. Malaikat nemuin dia bentuk manusia. Ditanya aina turid ya rajul. Pak mau kemana? Kata malaikat. Dikira ini manusia. Lalu uridu akhi. Anda mau pergi ke rumahnya anak punya saudara. Di mana di sono? Oh masih jauh. Irkab ala dhahri. Kata ini malaikat yuk inti anak gemblok kata dia. Inti anak gemblok naik pundak aneh. Oh pedo kata dia. Mana bisa aneh jalan aja capek inti mau gemblok aneh. Udah dengerin aja kata dia. Dengerin aja. Di gemblok namanya rajul Tara itu terbang kayak Superman begitu. Watara malak. Malaikatnya terbang. Kaget dia. Wali. Di tengah jalan kerentaknya diganggu sama setan. Ini malaikat kiriman Allah karena dia seorang saudara yang ingin mengunjungi saudaranya karena Allah di jalan Allah. Di tengah jalan dia ingat sama setan diingetin temennya yang lagi dikunjungin karena aparan, tukang minyak wangi. Akhirnya dia mikir, ntar kalau nyampe Anda mau minta minyak wangi kata dia. Kerentak doang nih. Nih yang namanya kerentak. Hati-hati sama kerentak. Kerentak pengen minyak wangi dosa apa kagak? Kagak. Masa dosa ini mana? Tapi tercela bukan karena Allah. Ini pengen berkunjung tadinya kan karena Allah. Habis itu perjalanan yang jauh itu cuma karena minyak wangi kan rendah banget. Begitu nilainya. Matumum. Laisa bil libasil a'izza, bukan pakaiannya orang-orang mulia begitu. Ketika dia kerentak dia udah berubah, ada tambahan kalau kata kita sih tambahan niat begitu ya. Oh, ziyadatul khair, tambahan niat baik begitu. Hati-hati jangan tipu malaikat. Ini orang kerentak ntar nyampe minta minyak wangi aneh dia kan tukang minyak wangi, langsung tuh malaikat turun ke tanah. Sampai di tanah kata malaikat imsi ala rijlik. Jalan dah, terusin pakai kaki inti katanya. Lah, kata malaikatnya, katanya orang
kok bisa begitu Pak? Jadi tadi Bapak niat baik sama Ani dianterin, diterbang gitu. Jadi kalau terbang dikit lagi sampai setengah jalan begini, pakai ongkos juga kagak, nggak minta bayaran. Apa kata ini orang? Ini malaikat mengatakan tadi inti keluar rumah, pengen ke rumah saudara inti karena Allah. Maka Allah kirimkan saya untuk memudahkan perjalanan Anda. Jadi para musafir, kerentak inti jagain kerentak inti. Kalau masuk daerah jangan inget-inget sekarang musim apaan di sini, musim duren. Mudah-mudahan dapat duren begitu ya. Hina langsung perjalanan gitu, sekelas duren doang balasan itu. Begitu, paham maksud Anda ya? Kalau tadi inti karena Allah, maka Allah kirimkan saya untuk memudahkan perjalanan Anda. Tapi sekarang udah pengen minyak wangi, soalnya kerja minyak wangi inti gitu ya. Kejar wah, hilang tuh malaikat. Ini bukti. Kerentak hati itu begitu diperhatiin nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab udah dapat hidayah, akhirnya nanya kepada Rasulullah SAW, kata Rasul, huwa ma'a qaumi. Kerentaknya udah nih, Sidina Rasulullah fi haqqi, anhu fi haqqi. Kata Rasulullah, Abu Talib sama kaumnya begitu cerdas dengan Muhammad. Tahu ini dihasut ini Abu Lahab sama orang. Ya, mudah-mudahan dia tetap selamat. Buat Rasulullah jujur, nggak bakalan berdusta, berdusta. Kalau kita ada di posisi itu mungkin masih bisa kita belagak, munafik kita masih bisa, iya nggak? Coba dah, antum satu negeri, ya, posisi satu negeri, ini orang melindungi antum, antum ke Abu Lahab. Terus nih orang nanya sama ente, bapak anak ada di surga atau di neraka? Gimana kira-kira kita jawabnya? Masih bingung kan kita? Gak usah kita jawab, karena gak ada yang nanya. Akhirnya balik lagi, tenang Abu Lahab, oh berarti di surga kata dia, berarti di surga. Samperin sama Abu Jahal, bagaimana? Udah ditanya, udah jawabnya apa? Oh bersama dengan kaumnya, kan Nabi Muhammad SAW juga kaumnya, begitu. Kata Abu Lahab, loh, yang aneh suruh kepada ente tanya, yang benar yang nanya tuh, di surga apa di neraka? Orang mati itu tempatnya cuma dua, surga atau neraka. Tanya yang benar. Anda pengen jawaban dari beliau melalui ente. Abdul Muthalib sekarang di surga atau di neraka? Balik lagi Abu Lahab. Kalian bin akhi. Ponakan aneh. Sebetulnya di surga atau di neraka? Wala man mata wa lam yashhad an la ilaha illallah mukhalladan finnar. Kata Rasulullah SAW, semua orang yang meninggal yang tidak bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ya, tidak bersaksi bahwa Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murka langsung Abu Lahab. Dibilang bapaknya ada di neraka, batas ini sampai kiamat bukan ponakan aneh kata dia. Kurang ajar, berani ente bilang abahnya di neraka. Gara-gara orang pengadu dong. Ngajinya di jalanan. Mungkin dia nama pengadu domba nih. Setan kayak Abu Jahal ini, meskipun di malam nisfu Sya'ban, ini termasuk orang yang kagak dapat ampunan Allah. Di antara yang kagak dapat ampunan Allah musyahin, orang yang bermusuhan malam nisfu Sya'ban. Orang yang bermusuh, ayo sekarang kita niatin orang yang punya salah sama kita maafin ya. Hanya biasa begini karena kita selalu sering bikin salah dan orang ada bikin salah sama kita. Jadi di dalam setiap majelis pun ini akan selalu bermanfaat, nggak bosan-bosanan ya. Itu jangan bosan-bosan buat ngasih maaf dan minta maaf. Ya. Dimaafin apa kagak? Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan orang-orang yang kita punya salah sama dia juga maafin kita. Kemudian akhirnya yang kedua an-namam. Orang yang kagak dapat ampunan Allah malam nisfu Sya'ban adalah orang yang ngadu domba. Kemudian selanjutnya perlu diketahui juga orang yang masih durhaka sama orang tua. Orang yang masih orang tuanya punya sakit hati dari dia. Kapan sakit hatinya orang tua masih ada tuh, kita belum minta maaf, yang bikin hilang sakit hatinya tercatat durhaka kita masih sama orang tua kita. Mungkin kalau minta maaf sama orang tua yang benar-benar ambil hatinya, kalau perlu cium kakinya, biar hatinya itu benar-benar ya Allah nyes begitu, adem begitu, maafin kita. Kenapa penting kita dapat ampunan Allah malam nisfu Sya'ban? Karena itu ahammu sumur
Ampunan di malam itu umum semua orang Islam, dan itu menjadi tolak ukur. Orang yang malam nisfu Sya'ban tidak dapat ampunan Allah, maka sara mahjuban fi Ramadan 'anil maghfirah. Masuk Ramadan pun dia tidak dapat ampunan Allah. Dan orang yang di Ramadan tidak dapat ampunan Allah, kalau meninggal di tahun tersebut, maka meninggal di su'ul khatimah. Tapi orang di malam nisfu Sya'ban dapat ampunan Allah, sara maqbulan fi Ramadan. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Rasulullah pernah sa'id al-mimbar wa qala amin 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 salasan. Naik mimbar, tahu Rasul bilang amin 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 3 kali. Udah pernah sampai di hadis ini ya? Belum. Setelah Rasulullah naik mimbar pidato selesai, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah SAW, innaka sa'idtal mimbar wa qulta amin amin amin. Kau naik mimbar nggak ada apa-apaan, tahu-tahu bilang amin amin amin. Kalau atani Jibril, tadi datang malaikat Jibril kepada saya, kata Rasulullah SAW. Man wajada abawaihi aw ahadihima falam yabirrahuma wa mata adkhalahu Allahu an-nar qul amin ya Muhammad faqul amin. Kata Rasulullah SAW, tadi Jibril datang ke saya dan bilang, siapa orang yang masih punya orang tua 1 atau 2, kemudian dia durhaka sama itu orang tua, dia meninggal, dia orang mudah-mudahan masuk neraka, kata malaikat Jibril. Katakan amin. Ana bilang amin, disuruh. Yang doa malaikat Jibril, yang amin Nabi Muhammad. Qabul atau enggak kira-kira? Yang kedua, amin yang kedua, man dakhala ramadhana falam yaghfar lahu. Kata malaikat Jibril kepada Muhammad SAW, ini perintah Allah. Hamilul wahyi. Malaikat Jibril cuma nyampein wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk bulan Ramadan, falam yaghfar lahu. Siapa yang masuk Ramadan enggak dapat ampunan Allah, wa mata, meninggal dia di tahun itu, ba'adahullah an rahmatihi. Mudah-mudahan itu orang Allah jauhkan dari rahmat Allah, wa adkhalahu an-nar, dan Allah masukkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qul amin ya Muhammad. Qultu amin ya Rasulullah. Siapa orang masuk Ramadan enggak dapat ampunan Allah, meninggal di tahun tersebut, enggak kelihatan nama Allah, enggak kelihatan nama Allah dari rahmatnya, dan meninggal di su'ul. Mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban kita tidak menyisakan musuh daripada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban, bahkan sebelumnya orang tua tidak udah ridho sama kita. Jangan tunda-tunda minta maaf sama orang tua. Itu gunanya sekarang teknologi, ada handphone. Kalau orang tua jauh telepon, minta sama orang tua tidak ridho, minta maaf. Minta maaf biar dapat ridhonya. Kita butuh banget sama itu. Karena kekunci rahmatnya Allah kalau orang tua kita masih belum membuka pintu hati kepada kita. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban kita makbul, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau malam nisfu Sya'ban, kalau ada orang melarang baca Yasin, baca Yasin. Al-Qur'an apa bukan? Al-Qur'an. Oh, Rasulullah enggak pernah ngerjain malam nisfu Sya'ban baca Yasin. Baca Yasin mah kapan aja. Baca Yasin, baca doa nisfu Sya'ban. Baca doa nisfu Sya'ban. Pentingnya baca doa nisfu Sya'ban di antaranya adalah ya, nasab malakul maut kullaman yamut min Sya'ban ila Sya'ban. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, Syekh Abdul Hamid Qudus Al-Qudsi Palestina, bukan Kudus Jawa Tengah, bukan. Imamul Haram, beliau di antara imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di situ disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW, nasakha malakul maut kullaman yamut min Sya'ban ila Sya'ban. Malaikat maut tuh malam nisfu Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban banyak nasakh, menghapus daftar orang yang bakal meninggal di tahun itu. Kalau di malam nisfu Sya'bannya dia doa minta panjang umur. Minta doa panjang umur. Kita dianjurin tawassul pakai Al-Qur'an. Tawassul pakai hatinya Al-Quran surat Yasin. Niat baca Yasin yang pertama biar dipanjangin buat ibadah. Penting apa kagak? Penting. Kalau pengen panjang umur, tapi niatnya panjang umur buat ibadah. Kalau udah bosen sih, ya silahkan aja malam nisfu Sya'ban belakang lupa gitu ya.
laga lupa. Mudah-mudahan ilmu Allah kasih ada manfaatnya. Mohon maaf, kurang lebihnya minta maaf. Dan yang terakhir, nggak ada yang lebih penting di dalam hidup kita daripada sholat lima waktu. Nggak ada yang lebih penting, nggak ada urusan yang lebih penting daripada sholat lima waktu. Itu sebetulnya pesan yang terpenting di dalam surat Mi'raj. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita terus dapat taufik hidayah dari Allah buat menjaga sholat lima waktu kita dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga hati kita dari sifat kebencian. Amin ya rabbal alamin. Ya man tawakkal al-khair wa anhu wa ila al-khair wa